warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hebat, apa kabar teman-teman pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersama Bu Fia. Oke, yes, Allahu Akbar, yuk. Oke teman-teman, Alhamdulillah hari ini bertemu kembali bersama Bu Fia dalam pembelajaran PPKN. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai, membaca doa ditambahkan ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke teman-teman, Alhamdulillah kita sudah berdoa. Selanjutnya kita akan mulai bahas materinya. Nah, sebelumnya silakan teman-teman boleh mempersiapkan alat tulisnya. Jika nanti ada suatu hal yang penting dicatat, silakan teman-teman catat. Sudah siap? Let's go! Oke teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang salah satu peristiwa bersejarah yang membangkitkan semangat Persatuan Nasional Bangsa Indonesia, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, hari ini kita juga akan membahas peristiwa yang tidak kalah bersejarahnya dari Sumpah Pemuda nih. Bahkan peristiwa ini merupakan puncak dari perjuangan para pahlawan bangsa, yaitu peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Coba, ada yang sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu? Lalu, kapan dan di manakah peristiwa ini terjadi? Oke, nah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia, di mana dalam pidatonya tersebut berisi pernyataan bangsa Indonesia yang merdeka dan terbebas dari penjajahan Jepang, yang saat itu juga sedang tersudut karena serangan sekutu. Nah, proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Pada saat yang sama, dikibarkan juga bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati sebagai bendera negara. Lalu dinyanyikan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya yang merupakan ciptaan dari W.R. Supratman. Nah, selanjutnya, bagaimanakah akhirnya bisa terjadi peristiwa proklamasi itu? Dan siapa saja tokoh dalam peristiwa proklamasi? Oke, kita bahas ya. Seperti yang Bu Fia sebutkan sebelumnya, Jepang yang saat itu menjadi negara yang menjajah Indonesia mendapat serangan dari sekutu, di mana pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadi pengeboman di dua kota di Jepang, yaitu di Hiroshima dan Nagasaki. Pengeboman di dua kota ini meluluhlantakkan Jepang saat itu, sehingga akhirnya Jepang menyerahkan diri tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Mendengar kabar ini, para pejuang muda yang tergabung dalam golongan muda melihat kesempatan untuk bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan Jepang, sehingga mereka mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, saat itu Insinyur Soekarno yang termasuk ke dalam tokoh golongan tua menolak saran dari golongan muda dengan alasan keamanan. Karena adanya penolakan ini, akhirnya golongan muda menculik Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Dibawanyalah mereka ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuan penculikan ini adalah agar kedua tokoh penting tersebut terhindar dari pengaruh, ancaman, dan tekanan pemerintahan Jepang. Alasannya, beberapa hari sebelumnya, kedua tokoh tersebut diundang ke Dalat, Vietnam oleh Kaisar Jepang untuk diberikan janji kemerdekaan. Nah, peristiwa penculikan itu terjadi sehari sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 16 Agustus 1945. Namun akhirnya, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dikembalikan ke Jakarta, tepatnya ke rumah salah satu tentara Jepang, yaitu Laksamana Muda Tadashi Maeda, atau biasa dikenal sebagai Laksamana Maeda.
Beliau ini adalah seorang tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Nah, di rumah Laksamana Maeda inilah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi. Naskah teks proklamasi tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik, lalu ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Oke, sekarang kira-kira bagaimana ya isi dari naskah proklamasi itu? Yuk kita simak video berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, itu dia isi dari naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Singkat ya ternyata. Tapi dari naskah yang singkat inilah yang menjadikan Indonesia merdeka dan perjuangan para pahlawan yang sudah berkorban akhirnya berhasil. Dengan pembacaan teks proklamasi ini juga, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah terbebas dari penjajahan. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai penerus bangsa menghargai jasa para pahlawan yang telah berkorban harta hingga nyawanya. Kalau saat itu tidak ada peristiwa proklamasi, mungkin kita tidak dapat merasakan belajar atau bersekolah dengan aman dan leluasa. Nah, teman-teman, peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam upaya mencapai kemerdekaan. Kita juga dapat menerapkan semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Sehingga persatuan dan kesatuan dapat membuat pekerjaan terasa lebih ringan, menjaga kerukunan, dan memudahkan dalam mencapai tujuan bersama. Oke teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa teman-teman pahami. Bu Fia ucapkan jazakumullah khair kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan baik. Insya Allah kita bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Oke, sekian dari Bu Fia teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.